kali ini kami kelompok 2 dari kelas E program studi ilmu administrasi negara akan datang wawancara di Kelurahan Olahka. Stay tuned. Maman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami mahasiswi dari program studi ilmu administrasi negara Universitas Nusa Cendana. Oke, baik. Pada kali ini kami datang untuk mewawancara terkait organisasi dari tugas mata kuliah teori organisasi untuk pemenuhan tugas UAS, Ibu. Nah, wawancara kali ini kami akan berbicara tentang gaya, kompetensi, dan peran teknologi di dalam organisasi itu sendiri. Dalam di bidang organisasi. Kompetensi, ya. Iya. Dan teknologi di dalam organisasi. Nah, jadi kami memilih organisasi di dalam birokrasi yaitu sebuah kantor desa atau kelurahan. Jadi kami memilih kelurahan. Pertanyaan pertama, bagaimana sistem kerja di Kelurahan Olahka dalam melayani warga? Apakah pelayanan surat menyurat dan administrasi sudah mulai menggunakan sistem elektronik atau aplikasi atau masih dominan manual? Oke. Pertanyaan yang pertama, terima kasih juga adik-adik sudah datang, bahwa kantor Kelurahan Olahka adalah bagian dari pemerintah Kota Kupang. Pekerjaan sehari-hari, administrasi dan surat menyurat lainnya, kita masih sistemnya kolaborasi. Masih ada manual, kemudian ada digitalisasi, gitu kan. Pokoknya kita sesuaikan dengan kemampuan SDM. Ada yang bisa sudah dicerna dan kemudian bisa dilakukan, bisa dikerjakan secara elektronik, ada yang masih manual, tergantung kebutuhan. Oke. Baik, Mama, saya akan pertanyaan kedua. Jadi, jika sudah mulai beralih ke sistem elektronik, bagaimana kesiapan kemampuan digital para pegawai saat ini? Jika belum, apakah saja kendala utama yang dihadapi staf dalam mengadopsi teknologi digital saat ini? Baik, yang pertama bahwa tadi Maki sudah sampaikan, kita tetap masih combine antara manual dan elektronik. Persoalan bagaimana kemampuan semua pegawai dan staf di kelurahan ini, tetap kita mengupayakan untuk semua paham tentang IT, sehingga semua pekerjaan bisa berjalan. Tetapi itu tentunya bertahap. Ya, dia bertahap. Yang kedua, kendala yang kita alami selama ini bahwa kolaborasi antara manual dan elektronik tetap berjalan baik. Intinya bahwa masyarakat bisa dilayani secara baik. Ya, begitu. Kan tidak mungkin ada orang mati kalau bisa sambutan pakai elektronik, toh kan? Ya, tetap kita pakai manual. Oke. Itu contoh. Ya. Mama, saya mau bertanya, apakah penggunaan komputer atau sistem digital yang ada sekarang ini sudah benar-benar mempercepat urusan warga atau justru terkadang memicu keterlambatan baru di lapangan? Ya, saya kira itu nilai yang paling penting, bahwa semua yang berhubungan dengan elektronik sangat menolong kami dalam menyelesaikan pekerjaan kantor. Dia akan menjadi terhalang ketika listrik padam, ketika tiba-tiba alat-alat ini error. Itu kan di luar jangkauan kita. Jadi selama perjalanan listrik tidak mati dan tidak error, semuanya berjalan baik dan menolong pekerjaan semakin cepat. Dalam penempatan posisi staf di kelurahan ini, contohnya seperti bagian pelayanan atau mungkin di bagian admin, apakah penentuannya sudah didasarkan pada keahlian ataupun pada kompetensi dari teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai sendiri? Ya, sebenarnya itu harapan yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua instansi pemerintah Kota Kupang. Tetapi persoalannya adalah bahwa tidak semua yang kakak sampaikan itu bisa dibagi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tetapi yang namanya ASN, begitu dia disumpah menjadi ASN, maka dia siap menerima semua tanggung jawab. Bisa tidak bisa dia harus berupaya untuk menyelesaikan itu. Sehingga pembagian menurut bidang kerja mungkin saat ini dia hanya baru sekian persen. Tetapi dalam pekerjaan sehari-hari semua diharuskan untuk mampu menguasai bidang apapun yang dikerjakan supaya itu menjadi pelayanan yang baik bagi masyarakat. Berarti harus bisa benar-benar. Iya, semua harus multi talent untuk mengatur ya, karena langsung berhadapan di masyarakat. Jadi apapun itu tetap kolaborasi kerjasama untuk menyelesaikan pelayanan.
Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pihak kelurahan mendorong para pegawai agar tetap konsisten menunjukkan kinerja dan kemampuan terbaiknya, baik saat menggunakan sistem manual maupun digital? Ya, itu aturan dan kemudian hukum kerja buat ASN. Apapun yang kita kerjakan tentunya berdasarkan juknis. Kemudian yang kedua, aturan itu harus bisa dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, awal tadi kita berdiskusi bersama bahwa semua hal yang terkait dengan elektronik, semua staf dan juga pimpinan di kelurahan wajib untuk bisa mengoperasikan itu. Kalaupun mereka belum bisa, maka diupayakan untuk ada pelatihan A, B, C, dan lain untuk melengkapi itu. Tadi Mak bilang masih berkolaborasi antara manual dengan elektronik. Nah, terus bagaimana cara mengantisipasi agar pelayanan kepada warga tidak mendek atau terganggu saat sistem sedang error atau mati lampu begitu? Ya, yang pertama, bahwa sistem error dan mati lampu di luar kemampuan kita manusia. Kita tidak bisa mengupayakan apapun, tetapi kita juga tidak akan menunda sampai berlama-lama. Kita akan mengupayakan satu, kita pendekatan apakah surat menyurat ini sangat urgent. Kalau sangat urgent, maka pasti kita akan upayakan melalui tempat yang tidak mati lampu. Tetapi kalau belum terlalu urgent, maka kita menunggu bersama sampai lampu padam. Tetapi kalau bisa kita berkoordinasi melalui HP, melalui alat komunikasi ke dinas-dinas terkait untuk menolong orang ini sebelum surat sampai, akan kita lakukan itu. Berarti harus adanya kontribusi juga, adanya partisipasi, kolaborasi, koordinasi, gitu. Kesimpulan yang kami buat dari hasil wawancara kami yang kami lakukan di kantor Lurah Molava terkait dengan organisasi, fokus kami yaitu pada administrasi. Nah, wawancara kami ini juga terkait dengan materi budaya kompetensi dan juga digitalisasi. Nah, yang dimana proses administrasi yang dilakukan di sana itu masih kombinasi antara manual dan juga digital. Hal ini dikarenakan masih disesuaikan dengan sumber daya manusia atau karena sumber daya manusia masih dalam proses tahap perkembangan dan beradaptasi terhadap digitalisasi yang terjadi di sana. Nah, peran teknologi dalam administrasi juga masih dalam tahap perkembangan dan juga masih menghadapi berbagai kendala, misalnya jaringan dan juga listrik yang kadang tidak stabil sehingga sistem elektronik belum dapat berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, organisasi juga perlu meningkatkan kemampuan dari ASN melalui pelatihan dan juga perkembangan keterampilan teknologi agar dapat bekerja sesuai juknis dan juga kemampuan dan tugas dengan baik. Nah, selain dari itu, pemerintah juga harus berupaya mempercepat pemenuhan kebutuhan dari administrasi dari masyarakat di kelurahan tersebut. Nah, dengan menyesuaikan perkembangan organisasi dan juga teknologi.